Halo guys, nampaknya Pak Jokowi susah untuk dimaafkan sebagian besar rakyat Indonesia. Perilaku buruknya selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Terlebih lagi, Ban Rocky Gerung mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak boleh diberi maaf sebagai kepala negara. Dan juga bocah SMP, yaitu Padia, dengan lantang mengatakan dirinya dan keluarganya tidak akan pernah memaafkan Pak Jokowi sampai akhir hayat. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa pernyataan-pernyataan dari para netizen maupun Bang Rocky Gerung dan juga Pak Dia ini. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf. Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat, persoalan minta maaf dan memaafkan itu hal yang mudah. Semudah Bapak bekerja sebagai pejabat presiden, membangun jalan tol dan bansos, menggunakan hasil ngutang besar yang ujungnya juga rakyat yang membayarnya. Selama Bapak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak ada inovasi yang Bapak toreh untuk negara selain memelihara banyak pemangku jabatan di negara ini yang melakukan korupsi, banyaknya pengangguran, melemahnya ekonomi, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. Lebih parahnya lagi, Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia melemahkan dan melanggar hukum negara. Contoh kecilnya saja, kasus nenek buyut saya, seorang veteran Republik Indonesia yang pernah berjasa di negara ini, tidak bersalah, tetapi Bapak rusak rumah dan sumur-sumurnya berkali-kali selama hampir 10 tahun oleh perusahaan kayu Bapak yang dikelola oleh Cina yang tidak bertanggung jawab sampai saat ini. Jadi jangan segampang muncung Bapak meminta maaf. Saya dan nenek buyut saya di Jambi ini tidak akan pernah memaafkan Bapak. Bapak boleh kebal terhadap hukum di dunia ini karena Bapak seorang presiden. Di pengadilan akhirat nanti kami akan menuntut kejahatan Bapak terhadap keluarga kami. Bung Rocky, Pak Jokowi rupanya udah sekarang ini kelihatannya udah mulai benar-benar siap-siap pamit karena sudah minta maaf gitu ya. Ini kan biasanya orang kalau menjelang akhir jabatan juga minta maaf. Ada juga orang biasanya juga menjelang ajal juga banyak yang minta maaf gitu ya. Banyak kan punya beban gitu. Tapi pertanyaan saya dengan jangan ngomong soal di politik dinasti deh, dengan yang kita obrolin selama selama sepekan ini aja soal bagaimana kinerjanya Pak Jokowi, itu apakah layak Pak Jokowi itu dimaafkan? Ya minta maaf kan orang, kalau jabatan kan nggak mungkin minta maaf tuh. Oh, okay. Tentu sebagai manusia ada dosa, tetapi dosa itu kan urusan akhirat. Yeah. Nah pejabat itu dosanya kalau dia salah kebijakan nggak bisa minta maaf kan, kalau begitu koruptor bisa minta maaf dong. Kan itu intinya tuh. Jadi tetap kita tahu semacam kegalauan dari Pak Jokowi itu datang dari keinginan untuk mengakui tapi juga nggak mau mengakui sepenuhnya kan. Kan mestinya dia terangkan saya gagal di bidang pertumbuhan ekonomi, saya berbuat curang pada rakyat karena APBN saya siram ke IKN sehingga kemakmuran tidak terjadi. Saya tidak berhasil untuk menjaminkan negeri ini pada sistem politik internasional karena saya tidak pernah datang ke dunia internasional diplomat. Dia mesti terangin baru kita tahu di mana salahnya. Kalau sekarang tiba-tiba minta maaf ya 9 tahun artinya ngapain? Jadi pertanggungjawaban publik itu yang diminta oleh netizen, oleh warga negara. Soal kesalahan-kesalahan personal ya tentu kita maafin kan. Jadi kita maafkan Pak Jokowi sebagai kepala keluarga bukan sebagai kepala negara. Nah gitu. Ya, jadi kalau sebagai kepala negara tiada maaf ya untuk yang begitu ya. Bukan tidak maaf, tidak boleh diberi maaf karena tidak boleh diberi maaf. Tidak boleh diberi maaf, bukan tidak maaf, tidak boleh karena pemaafan itu setelah pertanggungjawaban. Kalau dievaluasi misalnya bahwa ternyata Pak Jokowi melanggar konstitusi, berupaya untuk memberantakkan demokrasi, tidak patuh pada etika kepejabatan, kan semua itu ada undang-undangnya, undang-undang etika publik, undang-undang kejahatan negara, atau presiden kan bisa berbuat jahat pada negaranya sendiri. Itu mah jauh betul itu dari pemaafan. Malaikat pun nggak mau sampaikan doa itu pada pemilik langit itu kalau hal semacam itu yang terjadi. Iya. Oke, jadi ini bukan soal personal. Jadi ketika Pak Jokowi minta maaf secara personal kita maafkan, tapi kan beliau itu bicara ketika minta maaf dalam kapasitas sebagai presiden, Bung Rocky, bukan sebagai sama manusia kan. Jadi tidak bisa kita beri maaf gitu ya. Kalau sama manusia juga bukan pada rakyat. Pak Jokowi minta maaf pada ibunya, yaitu Ibu Mega. Itu juga personal gitu kan. Itu minta maaf pada Ibu Mega. Kemudian Ibu Mega masih berbaik hati memaafkan bagi anggota keluarganya yang justru membuat Ibu Mega itu bersedih hati terus menerus, tapi kemudian Ibu Mega merasa bahwa ya itu seseorang yang udah kita cut loss aja deh, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi maaf itu adalah urusan personal.
Nah, kesalahan Pak Jokowi adalah urusan konstitusional, bedanya jauh sekali. Loh. Pak Jokowi mengaku hilaf dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Kilap. Loh, bukankah Pak Jokowi selama ini tidak pernah salah dan selalu dianggap benar oleh para pendukungnya? Bahkan ketika beliau itu mulai dikritik oleh para mantan pendukungnya, itu pun tetap masih dibela. Jadi kenapa Pak Jokowi harus meminta maaf? Harusnya yang meminta maaf itu adalah para mantan pendukungnya, ya seperti saya ini. Ya selama 2 periode saya mendukung Pak Jokowi itu sering kali dimaki-maki. Dan bahkan ya tidak sedikit juga saya sering kali mendapatkan ancaman. Nah kini setelah saya mulai mengkritik Pak Jokowi terkait dengan kebijakannya yang dianggap tidak pro rakyat, itu juga masih tetap dimaki-maki. Intinya yang selalu salah itu bukan Pak Jokowi tapi saya. Jadi ngapain Pak Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia? Harusnya yang meminta maaf itu adalah saya. Jadi melalui video ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada seluruh rakyat Indonesia. Wahai seluruh rakyat Indonesia, selama hampir 10 tahun ini saya mengakui khilaf dan saya memohon maaf. Halo guys, Presiden Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang selama ini dia lakukan sebagai kepala negara. Nah, beliau mengingatkan juga kalau dia hanyalah manusia biasa. Nah, Pak Jokowi menyampaikan ini dalam sambutannya di acara Zikir Kebangsaan di Istana Merdeka pada hari Kamis malam lalu 1 Agustus 2024. Ya, sebagai manusia biasa tentu kita memaafkan ya. Kita wajib memaafkan orang yang meminta maaf kepada kita. Tapi dalam konteks ini, semua perbuatan ada konsekuensinya. Apalagi ini dalam kehidupan bernegara. Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Nah, kira-kira pertanggungjawaban seperti apa yang akan kita dapatkan setelah beliau mengutak-atik konstitusi, merusak demokrasi, menghambur-hamburkan uang rakyat, IKN yang berpotensi mangkrak, lalu memberikan jabatan kenaikan pangkat kepada pelanggar HAM, memberi jabatan kepada keluarga dan kolega, memberikan tambang pada bukan ahlinya, gitu. Lalu bahkan mengkhianati partai yang membesarkan namanya sendiri, mengkhianati relawan dan pendukungnya yang setia pada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45. Lalu bagaimana dengan investor yang ogah ke IKN? Lalu bagaimana dengan acara pribadi si anak bungsu yang memakai Istana Bogor? Lalu bagaimana dengan harga-harga yang semakin naik? Lalu bagaimana dengan pemalakan rakyat lewat tapera? Lalu bagaimana dengan gagalnya swasembada pangan kita? Lalu bagaimana halnya dengan Papua yang menjadi sapi perah dan dibiarkan miskin sampai sekarang? Lalu apakah semua ini akan selesai dengan hanya meminta maaf? Ya saya kok sanksi ya, apakah sungguh permintaan maaf ini dilakukan dengan tulus? Jangan-jangan ya ini bagian dari drama hanya untuk menarik simpati rakyat seperti kita. Ya semua manusia memang tidak ada yang sempurna. Kita juga tahu. Tapi manusia yang dengan sengaja merusak fondasi kehidupan bernegara, entah apa itu namanya. Selama 2 periode memimpin Indonesia, Pak Jokowi telah meruntuhkan demokrasi dan meruntuhkan harapan-harapan reformasi. Nawacita berubah menjadi bencana. The new hope is totally hopeless. So, Yap, itulah komentar-komentar dari sejumlah netizen, Bang Rocky Gerung maupun Pak Dia. Saya kira memang susah untuk memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Perusakan demi perusakan bangsa ini, dan dengan entengnya meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia atas apa yang menjadi kebobrokannya selama beliau menjabat. Saya kira tidak semudah itu. Benar kata abang yang di video terakhir bahwa segala sesuatunya kelakuan buruk dari Pak Jokowi harus ada konsekuensi yang diterima, yaitu salah satunya Pak Jokowi harusnya dihukum setelah ini. Karena hanya dengan cara yang seperti itu rakyat bisa legowo menerima apa yang menjadi permintaan maaf Pak Jokowi. Saya berharap sahabat-sahabat harus bersabar menantikan bagaimana proses selanjutnya. Apakah Pak Jokowi akan berakhir di Solo dengan santai dan kehidupan sederhananya, atau Pak Jokowi akan berakhir di jeruji besi
Ini penting untuk kita nantikan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.